kita akan pastikan dalam RPJMD yang nanti akan kita bahas, cantolan untuk pokir dewan itu wajib ada. Bapak Joni Sapuan, beliau adalah anggota DPRD kategori senior lah, karena sudah 4 periode. Beberapa waktu lalu kan sudah sering nih kita ngikutin paripurna pembahasan terkait dengan RPJMD. Kalau harapan terbesar Pak Dewan terkait dengan RPJMD ini apa Pak? Oke, jadi sedikit saya menjelaskan tentang urut-urutannya dulu. Bahwa RPJMD ini kan adalah rencana pembangunan 5 tahunan. Dan dia wajib cantolannya adalah RPJP, yaitu rencana pembangunan jangka panjang yang 20 tahunan. Nah, dan RPJP kita ini sudah yang sekarang berlaku itu di tahun 2017. Nah, maka RPJMD yang akan kita bahas nanti itu harus mengacu ke RPJP ini yang masih masa berlakunya 10 tahun lagi. Kemudian nanti RPJMD kita ini nanti tentu akan di breakdown ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, oleh sebab itu terkait dengan harapan terbesar daripada anggota Dewan Pringsewu sebagai representasi dari masyarakat pemilihnya, tentu program aspirasi yang telah disampaikan seluruh konstituen 40 anggota Dewan Pringsewu ini itu nanti bisa diimplementasikan nyata di dalam program-program tahunan atau RKPD pemerintah daerah. Oleh karenanya di RPJMD kita yang akan kita bahas nanti, kita akan pastikan bahwa pokir anggota dewan itu cantolan hukumnya wajib ada. Artinya dengan RPJMD pun mungkin bisa kebaca nih Pak. Kira-kira bisa terrealisasi tidak itu? Itu wajib. Karena pokir itu dilaksanakan oleh anggota dewan itu berdasarkan perintah undang-undang. Kemudian di dalam pokir itu juga salah satunya adalah representasi dari hasil reses anggota DPRD yang dalam 1 tahun dilakukan 3 kali. Nah, jadi RPJMD itu sering orang mengasosiasikan bahwa itu memuat visi misi bupati terpilih. Padahal tidak. Visi misi itu hanya ada ketika calon bupati. Ketika dia sudah jadi bupati, tidak ada lagi visi misi bupati terpilih. Yang ada nanti adalah visi misi calon bupati yang kebetulan terpilih, nanti akan disinergikan dengan pokir. Pokok-pokok pikiran dewan disinergikan lagi dengan namanya hasil musrenbang yang dilakukan secara berjenjang itu. Nah, 3 irisan inilah yang nanti yang akan dimuat cantolannya di dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu untuk 5 tahun ke depan. Karena kan begini Pak, masyarakat sangat menunggu itu. RPJMD kan kaitannya sangat erat dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Betul. Kalau memang nanti terkait dengan program-program dewan itu tidak terrealisasi, kan kasihan di masyarakat. Betul. Itu maka saya katakan tadi itu kita akan pastikan dalam RPJMD yang nanti akan kita bahas, cantolan untuk pokir dewan itu wajib ada. Karena itu perintah undang-undang. Nah, jadi ketika RPJMD itu nanti kita bahas bersama-sama dengan eksekutif, karena inisiatifnya adalah dari pihak eksekutif RPJMD ini, maka produknya tidak peraturan kepala daerah, produknya adalah perda, peraturan daerah. Ketika tidak produknya perda, maka itu sudah menjadi RPJMD-nya pemerintahan daerah, bukan RPJMD-nya kepala daerah. Nah, kalau bicara pemerintahan, tentu di situ ada legislatif, ada eksekutif. Maka dia harus paralel. Nah, justru yang menjadi konsen kita hari ini, bagaimana supaya
yang tempat RPJMD itu nanti adalah ada anggarannya. Ya. Nah, itu persoalannya kita selama ini selalu bicara tentang keinginan dan muara keinginan itu kan belanja. Ya. Nah, kita belanja, lah duitnya ada enggak? Ya, betul. Nah, di situ ya nanti kita juga akan perdalam ketika membahas RPJMD ini supaya ada balancing. Ya. Jadi ketika kita menyodorkan suatu keinginan, maka juga harus diiringi dengan sumber keuangannya ada atau enggak. Nah, jadi supaya nanti RPJMD itu tidak hanya lipstik, ya, tidak hanya membangun mimpi yang tidak menapak ke bumi. Kira-kira seperti itu, Mas Agus. Betul, Pak. Kebetulan hari ini ada diskusi dengan Mas Agus kaitan dengan RPJMD ini. Saya berharap kepada pihak eksekutif yang nanti insya Allah dalam waktu dekat akan menyampaikan raperda tentang RPJMD ini, supaya kita bahas betul-betul secara komprehensif, kemudian tidak hanya mengawang-awang, tetapi menyentuh kepada program sasaran yang jelas, yang clear, sehingga 5 tahun berlakunya itu jelas prioritas tahun pertama apa, prioritas tahun kedua apa, dan seterusnya sampai tahun yang terakhir, tahun kelima. Termasuk di situ bukan hanya prioritas programnya, tetapi juga prioritas tentang bagaimana kita mendapatkan sumber pendanaannya.